Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom, Ci Angel, Ko Handi. Ya, salam. Ya, Pak Hendro, Cifung, Bu Marta. Oke, Bu ADC. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Kita berdoa dulu. Oke, Cifung, doa pembukaan dulu dah. Ya, Cifung, doa pembukaan ya. Sebelum nanti kembali ke Bu ADC. Sekarang ya Pak Pendeta. Ya, sekarang. Ya Bapak, kami mengucap syukur, kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon pengampunan-Mu Bapak, kuduskan kami. Ya, Selalu Yesus. Tuhan, untuk puji roh kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami, dan mata kami untuk mendengar dan mengerti kehendak-Mu Bapa. Terutama kami akan memuji Engkau, kuduskan kami supaya kami dilayakkan untuk datang dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, pakai Pak Pendeta John, Ya, untuk kemuliaan-Mu terus-menerus memberikan pelajaran kepada kami. Tuhan, kami rindu supaya kami dipakai untuk kemuliaan-Mu. Bahwa kami semakin hari Tuhan mengerti kehendak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Pak Pendeta John kuat kuasa darah Bapa. Kami percaya juga yang di sini mendengarkan sebentar lagi akan mendengarkan pujian dan firman-Mu. Kami Ya, akan Yesus. memuji dengan segenap hati kami Bapa. Apa yang ada pada Bapa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Jamak hati kami, jamak Tuhan. Sehingga Ya, kami Yesus. punya hati yang seperti hati Bapa. Terima Amin. kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami adakan anugerah-Mu. Kami tidak bisa membalas kasih Bapa, tapi kami mau semakin hari kami dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pendeta John. Oke, terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati. Ya, kembali kepada Ibu ADC. Ya, shalom, selamat malam Ya. semuanya. Kita hati ya untuk pujian penyembahan oleh Pastor John Sarbunan MA. Silakan Pak John, sekaligus Tunggu dulu Bu, Tuhan. itu dilihat dulu yang bertugas siapa aja tuh. Yang bertugas. Oh iya. Yang bertugas. Ya. Yang bertugas malam hari ini host Ibu Adece. Nanti worship leader, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik Ibu Jaju Koswandi, pengumuman Ibu Sindiang, doa berkat Pastor John Sarbunan, dan kita akan selesai. Dan kita akan siap pujian penyembahan sekaligus firman Tuhan ya oleh Pastor John Sarbunan MA. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Ibu ADC. Mari Bapak Ibu sekalian,
Kita akan siapkan hati ya untuk kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Percaya hadirat Roh Kudus bekerja malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, praise God. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Engkau memberikan apa yang kami minta di malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oh Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di malam ini. Terima kasih Yesus. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita Yesus. Kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari katakan berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Sama-sama katakan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Katakan, Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Di hadapan Tuhan katakan sama-sama, berkati hidupku. Mari buka tangan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Aku hadir ya Tuhan malam ini. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Bersama katakan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Mari sama-sama katakan iman. Kau hadir dalam hidupku.
menyembah-Mu. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus, bawaku dekat, semakin melekat denganmu Tuhan, menikmati anugerah-Mu. Engkau segala-galanya. Yesus, panggil namanya Yesus, penolong bagiku, pembela bagiku, Kau penyembuhku, Kaulah perisaiku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kau selalu ada bagiku di setiap jalan hidupku. Yesus, oh Yesus, segala bangsa menyembah, segala suku bangsa menyembah. Mari katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu, tidak ada yang lain yang kami puji. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Pujian yang sangat indah ya malam ini. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dia Bapa yang kekal, yang sangat mengasihi kita semua ya di malam ini. Selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Dengan sukacita kita Tidak akan pusing kerja, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita tinggikan Dia malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Sebagaimana Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Engkau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh Engkau Bapa yang kekal, kasih-Mu tetap kekal selama-lamanya, kuasa-Mu kekal. Mari katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Teman-teman katakan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, dengan iman katakan sama-sama, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi
Bapa yang kekal, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia. Oh Bapa yang kekal, angkat suaramu, kita sembah Dia. Selalu ada bersamaku, Bapa yang mengasihiku. Kami datang sujud menyembah-Mu. Haleluya, yang mengasihi Tuhan, sembah Dia. Haleluya, ku rindu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, oh Yesus. Mari ambil waktu itu dengan Tuhan. Yesuslah Tuhan, ku sujud menyembah. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan malam ini. Haleluya. Yesus, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Hati kami merindukan Engkau Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, jamah hati kami Tuhan. Biarlah malam ini kami datang memandang wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah malam ini kami datang menemui Engkau Yesus. Mari jumpai Tuhan malam ini. Dialah Tuhan penolong bagimu. Dialah Tuhan penyembuh dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, we love you, we love you, we love you. Haleluya, haleluya. Mari ambil waktu bergaul dengan Tuhan. Engkau segalanya bagiku, Yesus, oh Yesus. Engkaulah harapan kami ya Tuhan, yang kami butuhkan malam hari ini. Mari Roh Kudus, Kau lihat hati umat-Mu ya Tuhan. Jumpai mereka di rumah mereka masing-masing. Malam ini hadirat Tuhan memenuhi Engkau dengan Roh Kudus-Nya. Praise God. Amen. Kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Pak Handi dari Surabaya yang saat ini sedang berada di luar kota. Ya, oke, kepada Pak Handi dipersilakan. Baik, Pak Pendeta. Ya, haleluya. Praise God. Tuhan Yesus yang ada di surga, pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu karena telah memberkati kami untuk dapat menjalankan kegiatan ibadah Zoom malam ini Ya. yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh Bapak Pendeta John. Apapun firman yang disampaikan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di jalan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya atas nama-Mu kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Handi. Pak Handi Hedi ya dari Surabaya yang saat ini sedang berada di luar kota. Oke. Praise God. Nah, ini contoh yang baik Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, di luar kota sekalipun ya.
Yang Tuhan ingin adalah hatimu selalu rindu untuk sujud menyembah Dia, ya saudaraku. Daripada engkau sujud menyembah yang lain, engkau datang sujud menyembah Yesus. Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, ya. Dan malam ini kita rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oke. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini sebuah renungan kita, tema kita diangkat malam ini adalah kemuliaan Allah dalam utusan sorgawi. Nah, utusan sorgawi, saudaraku, ya, bukan utusan duniawi. Siapa dia utusan sorgawi? Itu adalah malaikat Allah sendiri, ya. Dan walaupun engkau dan saya ada di bumi, Tuhan mau juga kita merepresentasikan, ya, akan suasana kerajaan sorga, ya, menghadirkan kingdom of God, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, dan kita juga adalah utusan sorga yang ada di bumi ini, ya. Oke, kita akan lihat Kisah Rasul 23 ayat 20. Kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu Oke, sekalian. ya, selamat malam. Kami malam hari ini kemuliaan Allah dalam utusan surgawi. Nas Alkitab Keluaran 23 ayat 20 yang mengatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Amin. Amin. Kata sesungguhnya itu benar-benar Tuhan kerjakan, yang gak main-main, saudaraku. Sesungguhnya aku mengutus. Mengutus siapa, saudara? Mengutus seorang malaikat. Siapa yang diutus, Bapak Ibu? Seorang malaikat berjalan di depanmu. Nah, apa yang terjadi waktu malaikat berjalan di depan saudara dan saya? Dikatakan untuk melindungi engkau, ya, melindungi engkau di jalan. Dan untuk apa lagi? Membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, saya percaya Tuhan selalu utus malaikatnya untuk berjalan, ya saudaraku, di depan kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu di depan kita ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, rintangan, ada banyak berbagai macam hal yang menyedihkan, menyakitkan, ada banyak hal yang membuat orang mulai terpuruk dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, ada banyak hal yang membuat banyak orang mulai dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan lemah, putus asa, mereka jatuh dan hancur. Makanya sebelum hal-hal yang akan terjadi di depan, Tuhan utus dulu seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan saya percaya waktu malaikat berjalan di depan kita, di bagian yang lain dalam kitab suci berkata, untuk apa, saudaraku? Untuk yang pertama meratakan gunung-gunung. Yang pertama, yang kedua untuk memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan yang ketiga untuk mematahkan palang-palang besi. Sehingga tidak ada rintangan, tidak ada kesukaran, kesulitan. Semua dilancarkan Tuhan, semua dimudahkan Tuhan. Ini karya siapa, saudara? Ini adalah karya daripada Tuhan melalui seorang utusan sorgawi, yaitu malaikatnya yang Tuhan utus berjalan di depan saudara saya, ya. Dan sesuai dengan ayat ini untuk melindungi kita dari bahaya, dari musibah, dari serangan-serangan, saudaraku, ya. Malam ini ada Ibu Yeti yang berulang tahun, ya, saudaraku. Mungkin hari ini dia sedang mengadakan doa atau syukuran, ya. Dia telepon saya waktu hari Minggu kemarin, saudaraku, ya. Dia juga sudah bersaksi. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dia bercerita pada waktu hari Minggu malam setelah kita habis ibadah Zoom, saudaraku. Dia bilang, Pak, ini saya mau disantet orang, saya sudah dikirim kembang, dan dia kirim fotonya, lalu dia kirim juga ada itu boneka yang ada jarum, dan di situ ditusuk-tusuk. Untuk apa? Menyakiti dia, untuk melukai dia, untuk membunuh dia, saudaraku. Dan Ibu Yeti dalam keadaan takut sekali. Saya bilang, Ibu tidak perlu takut. Kenapa? Sebab roh Allah lebih besar daripada segala roh dalam dunia ini. Roh yang di dalam dunia, roh yang lemah dan miskin. Sebab itu nggak perlu takut. Ibu adalah seorang pemenang, asal Ibu mengerti caranya. Bagaimana bertempur, bagaimana berperang, pasti Ibu menang, ya.
Dan saya doakan dia selesai. Saya bilang, ibu tidak usah takut, tidak usah dalam keadaan bingung. Ibu tetap tidur saja, tapi tidur dalam keadaan berdoa ya. Lalu nanti besok pagi ibu bangun jam 4 pagi, ikut ibadah sama-sama. Dan saudaraku ternyata dia nurut ya. Dia bangun pagi-pagi dan dia ikut ibadah bersama-sama ya. Ko Anto juga sudah bersama kita ya. Beberapa hari ini ikut ibadah pagi. Bapak Ibu, dan saya tanya gimana Bu? Ada terjadi sesuatu di malam hari? Bilang tidak ada, aman semuanya ya. Benar-benar Tuhan utus malaikatnya untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Oh, haleluya, kita kasih tepuk tangan buat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Praise God, praise God. Inilah selaku kemuliaan Allah dalam utusan surgawi. Jangan takut, selaku. Memang terkadang malaikat engkau tidak bisa melihat dia, tapi dia ada, selaku ya. Dia adalah makhluk surgawi yang diutus untuk apa? Melindungi kita. Supaya apa? Supaya engkau aman di jalanmu. Amin, selaku ya. Karena itu untuk engkau bisa mengalami penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Supaya engkau bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Nah, ini konteksnya tentang Abraham menyuruh Eliezer untuk pergi mencari menantunya buat anaknya Ishak, dan Abraham berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi malaikat itu membantu Eliezer untuk apa? Dia membuat dia ini bisa sampai ke tempat tujuan, dan akhirnya dia bisa menemukan seorang menantu bagi Abraham, dan ternyata benar, saudaraku ya, itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau disertai Tuhan, jangan takut. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang sukar Tuhan buat menjadi mudah. Yang sulit Tuhan buat menjadi gampang. Yang mustahil bagi manusia, bagi orang berdosa, orang duniawi. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, next. Kita akan lihat berikutnya. Haleluya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan dalam utusan surgawi. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Untuk apa, saudaraku? Untuk membawa pesan Tuhan. Amin ya. Lalu yang kedua, menolong dan menyertainya selama-lamanya kemanapun ia pergi. Jadi dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu utus malaikatnya untuk melindungi engkau dan saya. Amin ya. Membuat engkau aman di jalanmu. Dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul, pasal 27 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, ada 3 kebenaran. Ini sangat membahagiakan kita, membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Kenapa, saudaraku? Karena kita dapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apakah, saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi. Amin. Siapa utusan surgawi? Dialah malaikat Allah. Dialah malaikat penolong bagi kita sekalian. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang, ini dia, ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi. Ini dia, ciri yang pertama. Dia adalah orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa, Bapak Ibu sekalian? Mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kapan? Saat dia di dalam kesukaran. Tujuannya apa, saudaraku? Supaya dia tetap bertabah hati. Nah, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupanmu, apakah dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, dalam hubungan-hubungan yang sedang bermasalah, dalam berbagai macam keadaan situasi yang membuat kau merasa kau dalam keadaan kesukaran, kau terpuruk. Nah, tujuannya apa? Cuma satu. Tuhan ingin engkau mendengar nasihat firman Tuhan. Katakan amin ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 27 ayat 22. Kisah Para Rasul 27 ayat 22 yang mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Amin. Amin. Terkadang Tuhan izinkan masalah kesukaran datang supaya apa, saudara? Membuat orang itu menjadi rendah hati. Membuat orang itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan keras kepala, saudaraku ya. Supaya apa? Dia tetap sadar bahwa dia butuh Tuhan, lalu dia perlu mendengarkan akan firman Tuhan. Katakan amin. Sebab kalau orang mulai sombong, orang angkuh, dan dia tidak mendengarkan firman Tuhan, itu akan membahayakan dirinya. Ya, ini yang Paulus katakan, saudaraku. Di ayat sebelumnya Paulus sudah menasihati mereka
supaya mereka harus tetap bertahan dulu, jangan jalan. Tapi karena ini si kepala pasukan lebih mendengarkan nakoda kapal karena dianggapnya dia punya pengalaman, sehingga mereka mencoba berjalan dan akhirnya mereka banyak mengalami berbagai macam keadaan yang buruk, saudaraku. Dan itu sangat mengancam nyawa mereka. Tetapi puji Tuhan di sini, saudaraku, Paulus memberikan sebuah garansi bahwa dalam kesukaran Tuhan mau kita tetap tabah hati. Bilang tabah hati. Nah, saudara sama Tuhan, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi supaya engkau belajar untuk tabah hati. Tabah menghadapi setiap kesukaran, tabah menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap pencobaan, setiap penderitaan, setiap hal-hal yang datang menerpa kehidupanmu. Badai, gelombang, segala macam angin ribut supaya engkau belajar tabah, ya. Tabah artinya kau belajar untuk terus gandoli Tuhan. Kau terus dekat dengan Tuhan. Sabar menghadapi segala sesuatu, saudaraku. Karena saya percaya orang yang tabah, dia akan melihat kuasa Tuhan akan terjadi. Amin. Tapi kalau orang tidak tabah, orang mau cepat-cepat memberontak, nah itu akan membuat masalah semakin runyam. Dan saya percaya malam hari ini, semua kita yang mendengarkan nasihat firman Tuhan, kita akan selamat dari segala kesukaran. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menolong saudara saya dalam kesukaran? Suami tidak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Istrimu nggak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Anakmu juga tidak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Orang tuamu juga tidak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Majikanmu, bosmu, teman baikmu, kakak, adik tidak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Bahkan teman-teman terdekatmu tidak bisa menolong engkau dalam kesukaran. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau dalam kesukaran. Sebab itu belajar Bapak Ibu bertabah hati. Orang yang tabah hati dia akan bilang, Tuhan, aku perlu engkau. Aku butuh engkau. Tuhan, aku mau dekat dengan engkau. Jangan biarkan aku jauh daripadamu. Kalau aku jauh daripadamu, aku akan binasa, aku akan hancur. Aku akan dalam keadaan yang paling buruk. Sebab itu aku ingin dekat dengan engkau. Hari ini belum ada pertolongan, aku tetap sabar menanti. Besok belum ada pertolongan, aku tetap sabar menanti. Sampai akhirnya aku mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Katakan amin. Itu orang yang tabah hati, ya. Haleluya. Mari kita akan lihat yang kedua, ciri yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi? Nah, ini dia ciri yang kedua. Saudara kasih Tuhan, ciri yang kedua, dia adalah orang yang membuka hati. Membuka hati bagi apa, saudaraku? Dia membuka hati bagi kunjungan khusus. Kunjungan khusus siapa, saudara? Kunjungan khusus malaikat dari Allah pada waktu malam hari. Wow, ini dahsyat. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 27 ayat 23. Kisah para Rasul 27 ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Amin. Amin. Berdiri di sisiku. Nanti kita akan dengar apa yang malaikat katakan pada Paulus di ayat berikutnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus katakan pada orang-orang yang dalam kesukaran yang ada bersama dengan dia di kapal itu. Dia bilang kepada mereka, tadi malam seorang malaikat dari Allah. Malaikat dari siapa, saudaraku? Malaikat dari Allah. Nah, itu malaikat terang, saudaraku, ya. Tapi kalau malaikat bukan dari Allah, itu malaikat kegelapan. Dan itu berbahaya. Nah, malaikat kegelapan ini adalah malaikat yang dibuang dari sorga, dibuang keluar dari sorga itu karena mereka berontak pada Tuhan Allah dan mereka dibuang keluar dari sorga sehingga mereka menjadi malaikat kegelapan. Ya saudara, ada Lucifer di situ dan semua antek-anteknya anak buahnya. Jadi mereka membentuk satu pemerintahan. Ada penguasa di udara, ada penghulu di udara, ada apalagi pemerintah di udara, ada roh-roh jahat di udara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan ingin malam hari ini saudaraku, engkau membuka hati. Membuka hati, jangan tutup pintu hatimu, saudaraku. Buka hatimu lebar-lebar. Bagi apa, saudara? Bagi kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran kunjungan khusus malaikat. Malaikat dari Allah. Kapan, saudaraku? Malaikat berkunjung? Pada waktu malam hari. Haleluya. Pada waktu malam hari, orang mulai, saudara-saudaraku, mulai waktunya dia beristirahat.
tapi dia akan bilang begini, aku mau bertemu dengan malaikat Tuhan. Amin. Karena jadwalnya malaikat itu datang pada waktu malam. Haleluya. Orang tanya, kemana Bu? Aku mau ketemu malaikat Tuhan. Di mana? Oh, di dalam ibadah Zoom CLCC. Haleluya. Malaikat Tuhan hadir. Nah, apa tugas malaikat? Malaikat tugasnya hadir, dia membawa pesan-pesan Tuhan. Dia membawa kabar yang dari Tuhan kepada setiap umat orang percaya malam hari ini. Katakan amin. Berapa yang sudah percaya bahwa malam ini malaikat Tuhan hadir bersama dengan kita di tempat Amin. kita masing-masing. Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Sementara orang yang lain, mereka pada melakukan aktivitas yang lain. Mereka sibuk nonton sinetron, selaku mereka sibuk melakukan aktivitas yang lain di luar jadwal malaikat. Mereka tidak melakukan ibadah, mereka rugi selaku. Mereka tidak berjumpa dengan malaikat Tuhan. Padahal Alkitab berkata kepada kita sekalian bahwa malaikat dari Allah, saudara-saudaraku, yaitu saudara, dia datang mengunjungi kita pada waktu malam, ya. Bapak Ibu, makanya ibadah malam seperti ini penting sekali. Tuhan tahu engkau dalam kesukaran, Tuhan tahu engkau dalam kesulitan, Tuhan tahu engkau dalam beban berat, Tuhan tahu engkau dalam berbagai macam persoalan-persoalan yang membebani hidupmu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau. Suamimu tidak bisa menolong engkau, istrimu tidak bisa menolong engkau, orang tua anakmu tidak bisa menolong engkau, mertua menantumu tidak bisa menolong engkau, orang-orang yang kau kenal, kau harapkan bisa menolong engkau, ternyata mereka semua tidak bisa menolong engkau. Dan pastikan malam ini ketika engkau mengerti rahasia ini, engkau bilang, Tuhan, aku tahu saat aku datang kepadamu malam ini, aku berjumpa dengan utusan sorgawi, yaitu malaikat dari Allah, akan membawa kabar baik kepadaku, supaya aku yang dengar akan firman Tuhan, aku yang susah tidak susah lagi, aku yang sedih tidak sedih lagi, aku yang takut tidak takut lagi, aku yang dalam keadaan stres, depresi, dalam keadaan berbagai macam beban berat, tidak stres, tidak depresi lagi, mengalami kelegaan. Amin, saudaraku. Aku yang dalam keadaan bingung, tidak bingung lagi. Aku yang dalam keadaan lemah, tidak lemah lagi. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan utusan sorgawi, yaitu siapa? Malaikat Allah. Kapan, Bapak Ibu? Pada waktu malam. Makanya Bapak Ibu, pada waktu malam seperti ini, kita datang berjumpa dengan dia, dan dia sudah hadir, saudaraku. Tuhan utus malaikatnya untuk datang, ya. Dia ada berdiri di sisi kita. Ada satu pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan. Coba lihat di sekeliling saudara ada siapa? Di kiri kanan saudara. Mungkin engkau tidak bisa melihat bahwa dia ada. Dia itu ada, saudaraku. Engkau mungkin melihat ada yang ada di sampingmu, ada meja, ada tempat duduk, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya di dalam roh kita melihat seorang malaikat itu ada, saudaraku, ya, bersama dengan kita. Wow. Dan ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Malaikat itu datang untuk melayani kita, saudaraku. Malaikat itu datang untuk melayani kita. Dia tahu engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, dan dia akan datang membantu kita. Katakan amin, ya. Makanya sebuah pujian berkata apa? Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahe. Ikut Yesus tidak rugi. Yang rugi itu siapa? Orang-orang yang tidak ikut Yesus, ya. Mereka pasti dalam keadaan kecewa, mereka pasti dalam keadaan letih lesu, mereka dalam keadaan bingung, gak karu-karuan. Tapi engkau dan saya membuka hati, kita berkata, Tuhan mari, penuhi hatiku dengan Roh Kudus, penuhi hatiku dengan firman-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Supaya aku yang tidak mengasihi Tuhan, mulai mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Aku bahkan yang mengasihi Tuhan hanya dengan separuh hati, aku mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Aku yang tidak taat dan setia, aku mau belajar taat dan setia. Aku yang tidak memuji menyembah Tuhan, sekarang aku mau memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena malaikatnya sudah hadir. Tahukah saudara, ketika malaikat hadir di penjara Filipi, Alkitab berkata, pintu-pintu penjara jebol, ya. Sendi-sendi penjara semua lepas. Pasungan yang ada di kaki tangan mereka, Paulus dan Silas, itu rantai besi semuanya terlepas. Kenapa? Karena Tuhan utus malaikatnya hadir di dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus dan Silas, Alkitab berkata, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa di malam hari. Oh, sebelum orang-orang lain tidur, mereka memuji Tuhan, dan luar biasa terjadi gempa bumi yang dahsyat. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat
melihat goncangan yang dahsyat daripada Tuhan. Belajar untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau ketemu dengan pribadinya, engkau ketemu dengan kasihnya, kuasanya, mujizatnya terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat ciri yang ketiga. Dari siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi? Nah, ini dia yang ketiga. Haleluya. Kita lihat next, yang ketiga. Ya, Pak Hendro. Haleluya. Oke, kita lihat yang ketiga. Nah, ini dia. Yang ketiga, siapakah dia? Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi. Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan pesan Tuhan oleh malaikat agar apa, saudara? Dia tidak takut saat dia harus menghadapi kaisar. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 27 ayat 24. Kisah para Rasul 27 ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan. Apa yang malaikat katakan, ada sebuah jaminan. Dan ia berkata, jangan takut. Amin, saudaraku. Jangan takut. Ini malaikat sampaikan kepada seorang pribadi yang bernama Paulus. Jangan takut, Paulus. Nah, Paulus mewakili kita semua pada malam hari ini. Di saat Tuhan lihat engkau datang dalam keadaan perasaan yang takut, engkau datang dengan hati yang takut, Tuhan katakan jangan takut, saudaraku. Amin. Ucapkan namamu masing-masing. Jangan takut, John. Jangan takut, saudaraku. Tuhan katakan jangan takut, saudara, karena Tuhan tahu hari-hari ini ada banyak orang sedang takut. Takut menghadapi situasi hari ini, situasi hari esok, situasi bulan depan, minggu depan, tahun depan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Mungkinkah hari ini engkau sedang takut karena masalahmu, bebanmu berat, dan engkau merasa bahwa ini sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan katakan jangan takut. Nah, oleh sebab itu mari, saudaraku, dengarkan akan pesan Tuhan ini yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Supaya apa? Agar saudara saya, saudaraku, tidak takut. Tidak takut ya saat menghadap seorang penguasa. Ini Paulus harus menghadap kaisar. Ternyata saya selidiki, Bapak Ibu, tentang kaisar. Kaisar itu orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi melebihi seorang raja, ya. Kalau raja itu dia hanya menguasai satu wilayah, suatu daerah, tapi paling tinggi kekuasaannya itu adalah kaisar. Jadi Bapak Ibu, ini Paulus akan menghadap kaisar dan Tuhan memberikan sebuah jaminan, jangan takut, saudara-saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya percaya inilah ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam utusan surgawi, ya. Amin. Mari kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan jaminan. Mendapatkan jaminan apa, saudaraku? Jaminan keselamatan bagi semua orang percaya yang bersama-sama dengan dia. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul pasal 27, ayat yang ke-22. Kisah para Rasul 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang binasa adalah kapal. Kapal itu hancur. Tapi orang-orang di dalam kapal itu mereka semua selamat. Oleh karena apa? Oleh karena ada seorang hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Tuhan melindungi bukan cuma hamba Tuhan itu. Tapi Tuhan juga melindungi semua orang yang bersama dengan dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjaga komunitas ini, saudaraku, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, engkau aman. Tapi kalau engkau keluar dari koridor itu, engkau tidak ada bersama dengan hamba Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, lihat, saya bisa membayangkan kalau Paulus tidak ada di tengah-tengah kerumunan orang itu di dalam kapal, pasti mereka semua mati. Tapi karena Tuhan ingat, oh ada biji mataku di situ, ada hambaku yang setia di situ, maka aku sayang dia, aku tidak ingin dia mati, aku ingin dia hidup supaya orang-orang di sekitarnya bisa hidup. Amin, saudaraku ya. Mereka semua selamat. Amin. Haleluya.
Oke, mari kita lihat saudara-saudaraku yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dikunjungi, ya, dia dikunjungi secara supranatural dari malaikat Allah di malam harinya. Oh, makanya ibadah malam ini saudara imani bahwa Tuhan akan mengadakan sebuah perkunjungan secara supranatural. Katakan supranatural yang secara ilahi engkau akan miliki dalam hidup ini, ya. Mari kita akan lihat Kisah Rasul 27 ayat 23. Kisah para Rasul 27 ayat 23. Karena dia tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ya, utusan surgawi malaikat memberi pesan kepada Paulus, ya, bahwa dia akan selamat, dia dan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan, ya, orang-orang percaya oleh karena ada hamba Tuhan di situ. Nah, saya ingat ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena orang-orang berdosa, Tuhan ingat kepada Abraham yang berdoa untuk keselamatan Sodom dan Gomora karena di sana ada keponakannya. Abraham berdoa syafaat untuk, oh saudara-saudara, dia punya keponakan di sana, sehingga waktu itu malaikat suruh Lot dan keluarganya harus keluar dari Sodom karena Tuhan memusnahkan kota itu. Dan akhirnya semua musnah, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena ada orang benar yang berdoa di situ, Tuhan lindungi. Amin. Mari kita akan lihat yang ketiga, ini ciri yang ketiga hasilnya, ya. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi tanda keselamatan, ya. Tanda keselamatan bagi semua orang yang bersama dengan dirinya. Kita lihat Kisah Rasul 27 ayat 24. Kisah para Rasul 27 ayat 24. Dia mengatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada di bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin. Amin, ya. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Artinya apa? Kita lihat bahwa orang percaya yang taat pada firman itu dia menjadi tanda. Tanda apa selaku? Tanda keselamatan bagi semua orang yang bersama-sama dengan dirinya, ya. Ini dahsyat, ya, oleh karena karunia Allah. Karunia Allah itu adalah grace. Keselamatan, saudaraku, ya, adalah sebuah hadiah. Lalu karunia Allah itu juga bicara tentang kebaikan hati Tuhan. Lalu karunia Allah juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi yang diberikan manusia berdosa. Mereka lemah akibat dosa itu sehingga mereka mampu menghadapi setiap persoalan dengan baik. Lalu karunia Allah yang keempat bicara tentang opportunity, sebuah kesempatan Tuhan beri supaya apa selaku bisa melakukan hal-hal yang belum dia lakukan, yang masih tertinggal, yang dia abaikan, dan Tuhan kasih kesempatan dia bisa melakukan itu lagi supaya apa? Dia bisa melihat keselamatan terjadi. Amin, ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Saudara-saudara percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih mengutus malaikatnya. Jadi malaikat itu adalah utusan Tuhan, utusan surgawi untuk datang menyampaikan pesan Tuhan kepada kita sekalian. Suatu hari ketika Yakub sedang berdoa di Betel, dia bermimpi itu ada tangga dari bumi sampai ke atas ke sorga, ya. Dari sorga turun ke bawah di bumi, itu malaikat turun naik tangga itu. Dan itulah Bapak Ibu, tugas malaikat menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita sekalian. Dan saya percaya hari ini semua kita sudah mendengarkan pesan itu, ya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan malam ini Ibu Angel dari Surabaya akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya Ya, akan shalom. memberikan doa untuk menutup firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta John dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di jalan-Mu. Berkatilah kami selalu Tuhan Yesus, agar kami dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta John yang telah menyampaikan firman, agar sehat selalu. Berkati juga kami Tuhan Yesus, umat dan pelayan gereja CLCC, agar bisa mengikuti ibadah Zoom pada besok malam.
Kami Ya, Yesus. mengucap terima kasih atas semua berkat dan mujizat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Angel. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Pak John. Yes. Tuhan malam ini ya Bapak Ibu. Satu hati menaikkan doa prophetik ya Bapak Ibu yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan air isi. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Amin, Pak John, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju ya untuk doa profetik. Ya, terima kasih Pak Dice. Terima kasih Bu Jaju. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Gereja JLCC Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Bu Sin Liang. Terima kasih Bu Adici atas kepercayaannya. Selamat malam Pak John, selamat malam semua. Bu Sin Liang. Ya, mari saya akan menyampaikan info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6,
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online siap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Gereja CLCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani, akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbuna MA. Info penting, spesial Happy Birthday Maret 2024, Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 6 Maret, Ibu Yeti Sulistyo Rini ke-60 Kediri. 21 Maret, Bapak Mauricio Kana STH Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama Pak John, Tuhan berkati. Praise God. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bu Sindiang sekali lagi ya untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati Bu Sindiang. Sama-sama Bu Aji, Tuhan berkati. Ini sebentar Pak John, saya ini kok digerakkan Tuhan untuk menyanyi ya, boleh enggak? Ya, oke, silakan. Sudah berapa minggu yang lalu Tuhan gerak, tapi saya masih ragu-ragu. Ya, silakan. Ora apa-apa, Bu. Hah? Ora apa-apa. Tuhan ya Tuhanku, betapa mulianya nama-Mu
di seluruh bumi. Haleluya. Keagunganmu, kehebatanmu mengatasi langit. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku mau syukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya. Bagi nama-Mu. Amin. Ini suara saya agak serak. Amin. Suara serak aja udah bagus, apalagi nggak serak ya. Tambah bagus lagi. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Terima kasih Bu Sian Liang untuk pujian yang sangat indah ya malam ini. Tuhan berkati Bu Sian Liang dan keluarga di sana dan kita semua malam ini. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Bu Sindiang untuk pujiannya malam ini ya. Luar biasa, Tuhan berkati Bu Sindiang. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ya ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita semua wajib mengucap syukur ya, bahwa kita sudah dikuatkan kembali iman kita lewat firman kebenaran yang disampaikan oleh Pastor John Sarbunan MA. Dan terima kasih untuk Pastor John Sarbunan MA untuk firman-Nya malam hari ini. Juga terima kasih Ibu Jaju, Ibu Sinliang, dan semua yang sudah ambil bagian ya. Ada Pak Hendro sebagai multimedia, juga ada Pak Handi dan Bu Angel, juga Pak Angki Suara yang sudah menyampaikan firman atau memberitakan ya firman buat ayat-ayat firman Bapak Ibu ya, bukan menyampaikan firman. Yang menyampaikan firman adalah Pastor John Sarbunan. Ayat-ayat firman oleh Bapak Angki Suara. Memperdengarkan, Bu. Memperdengarkan. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan via hambanya Pastor John Sarbunan. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu, yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing, agar nanti didoakan langsung oleh hambanya Pastor John Sarbunan dan tim doa. Terima kasih buat semuanya. Minta didoakan cucu saya Pak John. Oh iya, terima kasih Pak Anto. Minta Panas Pak John, 40 panasnya sampean. Oh siapa? Josephine ya? Iya. Baik, kita akan doakan cucu Ko Anto ya. Ya, siapa lagi orang tua yang punya cucu yang sakit malam ini, atau anak yang sakit, atau mertuanya, atau istri, atau suaminya? Saya Pak John. Ya, silakan Pak Fransanki. Ya, Pak John, tolong doakan saya. Ya. Ini saya dari kemarin sampai hari ini merasa terganggu, Pak John. Mengganggu saya ini, Pak John. Untuk kehidupan ketenangan hidup saya, Pak John. Pikiran saya ya, mengganggu terus, Pak John. Ya. Saya tolong doakan saya supaya malaikat Gabriel dan Mikael bisa mendampingi saya malam hari ini. Amin. Semua, Pak John. Ya. Itu saya untuk pergumulan hidup, Pak John. Dalam dirikan, dibawakan dalam doa syafaat ini, Pak John. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans Angki. Siapa lagi?
yang mau didoakan malam hari ini? Ya, satu ya Pak John. Pak John masih ingat Pak Tony Lukito ya? Tony Lukito. Pak Pak Tony, ya. Itu suaminya Meita, adik ipar saya. Dulu pernah ke Pak John toh bersama Pak. Ya, Pak Tony, ya. Stroke Pak John. Oh, oke. Ya, Pak Tony Lukito itu adik iparnya almarhum ya. Ya. Kalau Meita kan itu adiknya Pak Henry. Ya. Suaminya yang kena stroke. Oh, Pak Tony, ya, baik. Berapa kali ke Kediri toh bersama? Ya, saya ingat, ya. Oke. Kita akan doakan ya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain nanti kalau ada pergumulan silakan bisa kirim lewat chat ya, layar chat monitor, silakan nanti kita akan doakannya. Oh Tuhan, mari kita akan satu hati. Malam ini kita datang kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan untuk kita semua malam ini, bahwa Tuhan utus malaikatnya di malam hari untuk melindungi saudara dan saya, untuk menjaga engkau, sehingga engkau aman dari segala bahaya musibah apapun. Dalam nama Yesus, kami menjumpai keluarga Koanto, ya Tuhan, Jama cucunya, anak Yosefin, dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang membahayakan. Di dalam nama Yesus, iman seorang perwira di Kapernaum berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh, maka cucuku sembuh, maka anakku sembuh. Di dalam nama Yesus, anak Yosefin, terimalah kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, aliran mujizat Tuhan, aliran pertolongan Tuhan mengalir atasmu. Oleh beliau Yesus disembuhkan. Panasnya menurun, kembali menjadi normal, kembali menjadi stabil dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Koanto sebagai engkongnya, kakeknya, Tuhan juga untuk ayah dan ibunya, Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan malam ini kami juga berdoa untuk Pak Frans Angki. Dalam nama Yesus kami mengunjungi beliau yang ada di kota Bekasi. Terimalah Pak Frans Angki. Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam nama Yesus, saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan menyelesaikan segala persoalan yang belum terselesaikan, yang mengganggu pikiranmu. Dalam nama Yesus, hai jiwaku. Dalam nama Yesus, pujilah Tuhan. Dan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mengapa engkau gelisah dalam batinku, dan mengapa engkau takut, mengapa engkau khawatir? Tidak perlu. Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu. Aku berkata hari ini juga Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan Pak Frans Angki. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan, jalan-jalan yang buntu dibukakan. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan semua selesai dalam nama Yesus, supaya penuhlah sukacitanya. Berkati Pak Frans Angki bersama dengan istri dan anak dan cucu, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati anak-anaknya, pekerjaannya, Tuhan siapkan keuangan yang berkati Tuhan. Mari Tuhan, malam ini kami menjumpai saat ini Ibu ADC, Ibu Jajuk, Pak Hendro, Ibu Joyce Putirai. Jangan takut, Tuhan beri engkau pertolongan, kemenangan terjadi. Ibu Angel, Pak Handi, yang akan menikah di bulan ini, berkati mereka dalam nama Yesus. Juga Ibu Marta, Ibu Lince dalam nama Yesus. Tuhan berkata, engkau biji mataku, engkau umat kesayanganku, aku melukis engkau di telapak tangan kananku, dan aku ini mengasihi engkau. Mari Tuhan, mari jamah Bu Lince, jamah dia, dan Tuhan beri engkau kekuatan dan kemenangan. Roh Tuhan turun atasmu, memberi engkau pertolongan dan kemenangan, dan semua yang hadir malam ini, semua mengalami keajaiban, terobosan ajaib terjadi. Juga untuk Ibu Sien Liang, Ibu Weli Hukubun, kami doakan saat ini juga, Tuhan pulihkan kesehatanmu dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Untuk cucu anak Arsenio, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Juga kami berdoa saat ini juga untuk Pak Wahyu Hukubun. Tuhan, kami percaya untuk hasil pleno, Tuhan akan yang terbaik. Kami percaya Tuhan sudah berikan, dan Tuhan berikan keamanan, sehingga atas izin Tuhan, Pak Wahyu Hukubun bisa dibawa, Tuhan berjalan masuk dalam anggota legislatif. Demikian juga dengan Pak Frans Angki, tidak ada perkara yang mustahil. Bila mana Tuhan izinkan, saudara-saudara kita ini akan berjalan masuk ke anggota Dewan Legislatif. Kalau Tuhan yang sudah bukakan pintu,
tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah membukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan berkati juga Bu Weli Hukubun, kami doakan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk semua yang hadir, Bu Joyce. Oh Tuhan, mari Engkau menjamah Bu Sinta, juga Engkau menjamah Yohan, Cindy James, berkati dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, Pak Hendro juga memberkati saat ini juga. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di malam hari ini. Berdoa juga untuk anak Dave Samuel. Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Kami berdoa juga dalam nama Yesus untuk Tuhan Pak Tony Lukito. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia ya Tuhan. Dalam nama Yesus berikan dia anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Dan kami ucap syukur orang tua kami terkasih dari Jerman sudah tiba di Indonesia. Pak Bruri dan Bu Rosalin. Tuhan tolong mereka beristirahat dan besok mereka beraktivitas. Dan mereka akan tiba di Surabaya dan akan bertemu dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa malam hari ini, sembuhkan Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan sembuhkan dia ya Tuhan. Sembuhkan Cinyo yang ada di juga Nganjuk, sembuhkan dia. Siapapun yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan, mamanya Ibu Celia, Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, sembuhkan dia. Dalam nama Yesus kami percaya, orang tua malam ini yang mengimani cucunya sembuh, Engkau terima dengan iman, malam ini cucumu sudah disembuhkan Tuhan. Baik cucunya Ibu Joyce, cucunya Ko Anto, cucunya Pak Frans Angki, ya Tuhan cucu anak-anak Tuhan malam ini, semuanya cucunya disembuhkan Tuhan, sehingga Engkau jadi tenang, Engkau tidak khawatir. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak, turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bu Marta, malam ini engkau terima kesembuhan. Lututmu tidak ada lagi yang bermasalah, semuanya sudah sehat. Mari Bapak Ibu yang sakit malam ini engkau sudah terima kesembuhan. Mari sama-sama yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ko Anto, Pak Hendro. Terima kasih Pak. Ya, terberkati Cikgu juga. Terberkati Ibu Weli. Amin. Ya, terberkati Bu Jaju, Pak Dece, Pak Frans Santi. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bu Joyce. Terberkati semuanya. Mana Pak Hendro? Pak Hendro. Ya, semua. Terima kasih. Ya, Kanto, terberkati ya. Terberkati semua. Ya, semangat teman-teman semua. Terberkati Bu Beli, selamat beristirahat ya. Bu Linci, terberkati semuanya. Cicil yang. God bless all. God bless you. Pak Hedi, Bu Angel, terberkati ya. Sampai jumpa lagi. Shalom. Ya, shalom teman-teman. Ko Anto, salam baik buat semua ya. Oke, terberkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Amin.